sedang berada di Museum Perjuangan Yogyakarta. Nah, aku akan menjelaskan beberapa peninggalan Indonesia, yaitu peninggalan sejarah Indonesia yang ada di sini. Nah, sekarang aku berada di ini lukisan. Nah, ini lukisan rumah Rengas Dengklok, tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan Hatta. Rumah ini dianggap aman karena saat itu Rengas Dengklok merupakan wilayah kekuasaan tentara peta dan jauh dari kekuasaan Jepang. Nah, karena itu Soekarno Hatta diasingkan di rumah ini, Rengas Dengklok. Nah, lanjut. Sekarang kita di patung Bapak Presiden pertama kita, ini Bapak Insinyur Soekarno, dikenal sebagai Dwi Tunggal Indonesia. Bukan hanya memproklamasikan bangsa Indonesia, namun juga mengemban tanggung jawab sebagai proklamator dan pelaksanaan kemerdekaan selanjutnya. Nah, ini dia. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Hatta, yaitu Bapak Muhammad Hatta, Presiden atau Wakil Presiden Indonesia pertama. Sama seperti Soekarno Hatta, ia berpasangan. Nah, lihat selanjutnya, ini ada uang Indonesia nih. Nah, ini adalah uang Republik Indonesia atau ORI. Di mata adalah mata uang pertama yang dimiliki oleh Indonesia setelah merdeka. Pemerintahan memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara yang merdeka. Nah, ini uang pertama kita setelah merdeka. Ada 25 rupiah. Oh ya, 25 rupiah ya. Nah, ini ada berapa? 5 sen. Kita punya 5 sen. Lanjut ada nih 1 rupiah, dia berbentuk lembaran gitu. Lanjutnya 100 rupiah. Kalau sekarang kan ada 100.000, 20.000, 5.000, tapi dulu cuman hanya ada 100 rupiah. Nah, ini juga ada nih 2,5 rupiah. Sekarang mana ada 2,5 rupiah. Lanjut mana ya? Nah, kita lanjut ke alat perang. Nih, ada alat perang apa ini? Yang satu ada ikat pinggang. Ini ikat pinggang ya. Nah, yang gede ada senter. Ini senter untuk perang kita, untuk menyinari. Dan ini apa ya namanya ya? Feples atau cangkir bambu dan bumbung. Bumbungnya mana ya? Bumbungnya sebelah sana mungkin. Itu alat perang kita. Ini ada meja. Tuh. Ini ada meja dan kursi tempat Bapak Broto Sudarmo, warga Jetis, Bejang, Balingharjo, Pandak, Bantul, yang rumahnya digunakan sebagai markas gerilya Kompi Widodo. Di rumah ini, Kapten Sarjono, pimpinan Kompi Widodo, menyusun strategi militernya untuk menghadapi Belanda dan seragam umum dan dalam serangan umum dan perjuangan gerilya. Pada waktu itu di daerah Bantul dan sekitarnya di bawah pimpinan Kapten Sarjono masuk dan Subwekrise. Nah, ini mejanya, ini kursinya, tempat menyusun strategi militernya. Nah, ini ada
pemuda yang sangat terkenal di masa peperangan tersebut yang digunakan oleh bangsa Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah bambu runcing. Kita tahu kan bambu runcing? Nah, bambu runcing itu dimiliki oleh Harjowiono, warga Yonokarto, Turi, Sleman. Ini telah diberi mantra oleh Kyai Supi dan Parakan. Nah, ternyata ini bambu runcing bambu runcing bukan sembarang bambu runcing biasa. Nah, bambu runcing ini sudah diberi mantra oleh Kiai Supci dan Parakan. Wah, sangat menarik bukan? Nih bambu runcing yang digunakan untuk kita melawan penjajah Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada banyak tahu tuh. Ini ada tas perlengkapan palang merah. Oh ini perlengkapan palang merah atau peran palang merah remaja Indonesia PMI. Untuk di dalamnya seperti obat-obatan, peralatan medis yang lainnya untuk membantu saudara kita untuk berperang. Selanjutnya ada pedang dan kenop tuh. Pedang dan kenop. Nah, sekarang kita ada yang paling terakhir yaitu tas kulit. Nah, ini dia tas kulitnya. Ini asli dimiliki oleh Muhammad Hatta yang digunakan untuk mengikuti konferensi meja bundar di Den Haag. Wow, jauh sekali. Nah, itu dia sejarah atau peralatan peninggalan Indonesia yang ada di sini. Jangan lupa ke sini ya. Ini sangat mengedukasi, menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye bye. Terima kasih.